Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahirman Najib Zibua dengan NIM 5203151011. Pada video ini saya akan membahas bagaimana implementasi IP DHCP, DNS, dan firewall pada Cisco Packet Tracer. Video ini bertujuan dalam memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Jaringan Komputer Lanjutan Prodi Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer Universitas Negeri Medan kelas B. Jadi nanti saya akan bahas bagaimana cara implementasikan IPDCP-nya terlebih dahulu. Baik, di sini kita masuk ke Cisco Packet Tracer-nya ya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menambahkan perangkat-perangkat seperti PC, switch, server ke dalam sini. Switch-nya. Nah, setelah itu kita tinggal menyambungkan menggunakan copper string stroke PC ke switch. Setelah PC dan switch telah tersambung, selanjutnya kita sambungkan server PT ke switch. Karena server dan switch tidak bisa tersambung seperti ini, maka kita harus masuk ke settingan switchnya terlebih dahulu. Pertama-tama kita matikan perangkatnya, lalu kita tambahkan PT switch NM1CE ke slot yang kosong, lalu aktifkan kembali, lalu sambungkan server ini ke switch. Maka bisa dilihat sini, setelah semuanya telah tersambung, kita akan melakukan konfigurasi IP DHCP terlebih dahulu, itu dengan cara kita pergi ke server, masuk ke desktop IP configuration. Kita menggunakan sebelumnya kita akan menggunakan prefix 192.168.1.0. Nah, masuk ke IP configuration, kita masukkan IP address-nya ini, subnetnya karena prefix 24 itu tidak memiliki hasil. Untuk default gateway-nya, karena kita tidak menggunakan router, jadi kita tinggal masukkan saja IP dari server ini. DNS-nya kita biarkan dulu. Selanjutnya kita masuk ke settingan di service, lalu pergi ke DHCP. Kita atur full name-nya menjadi, ini sebenarnya bebas untuk full name-nya. Kita bikin saja LAN pool. Default gateway-nya seperti yang saya katakan tadi, kita masukkan saja IP dari servernya sebagai default gateway. Lalu kita add, dan jangan lupa untuk mengaktifkan service-nya menjadi on. Lalu setelah di server selesai, kita masuk ke PC-nya, desktop, IP configuration, dan pilih pilihan IP configuration di DHCP. Maka bisa dari sini IP DHCP request successful, maka setelah berhasil. Selanjutnya kita lakukan tes ping antara PC ke, dengan cara melakukan ping 192.168.1. Untuk PC 0 ke server berhasil. Jadi semua PC ini telah berhasil melakukan konfigurasi IP DHCP-nya. Agar lebih pastinya lagi, kita tinggal kirim pesan dari PC ke server. Yang sudah pasti berhasil. Nah, baik. Maaf, ini belum tidak pulang. Jika ada kesalahan tadi, ini sudah pasti berhasil kan? Nah, setelah semua selesai, kita akan lanjut ke konfigurasi DNS-nya. Untuk konfigurasi DNS-nya, kita masuk ke
desktop IP configuration, masukkan DNS servernya itu 192.168.1.1 sebagai IP dari servernya itu sendiri. Setelah DNS servernya telah kita input, kita masuk ke service, pergi ke DNS, lalu nama dari DNS service-nya ya, DNS servernya ini bebas, misalnya jarcom.com. Untuk address-nya kita masukkan IP yang tadi, yaitu IP dari server itu sendiri. Untuk tag-nya a record, lalu add. Jangan lupa untuk mengaktifkan DNS service-nya. Nah, untuk settingan DHCP-nya kita masukkan juga IP dari DNS-nya. Nah, oke, sudah terinput, kita save. Setelah konfigurasi di server selesai, kita masuk ke PC. Karena DNS servernya masih 00, kita ulang DHCP-nya seperti ini. Nah, DNS servernya telah terinput di sini ya, 192.168.1.1. Ini juga lakukan hal yang sama. Dengan begini DNS setelah selesai, kita tinggal memastikan apakah DNS-nya berhasil dengan cara pergi ke desktop, lalu pergi ke web browser. Kita ketikkan namanya DNS-nya tadi, yaitu jarcom. Nah, jika tampilannya seperti ini sudah berhasil. Namun apabila jaringan komputernya semisal seperti ini, maka bisa kita simpulkan kalau DNS-nya belum berhasil, atau mungkin ada kesalahan pada konfigurasi DHCP-nya. Semua telah berhasil. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi firewall-nya ya. Untuk konfigurasi firewall-nya, kita akan memblokir PC2 ini ya. PC2 ini kita tandain terlebih dahulu. Untuk PC2 akan menjadi sebuah IP yang akan kita blokir. Untuk konfigurasi firewall di server, yang kita lakukan yaitu masuk ke desktop, lalu pilih firewall, kedua action ini. Jangan lupa untuk mengaktifkan firewall. Lalu kita masuk ke command prompt, C1, dan tekan melakukan ping. Channelnya berhasil, tapi untuk PC2 harus gagal. Ping. Nah, untuk PC2 ini akan gagal karena telah kita blokir pada firewall di server. Untuk memastikan lebih jelas, kita kirimkan pesan dari PC0 ke server, PC1 ke server, PC3 ke server, dan yang terakhir adalah PC2 ke server. Nah, bisa kita lihat sini PC2 telah terblokir. Lalu kita masuk ke settingan firewall di PC0 untuk memblokir PC2 ini dari setiap PC yang lain. Kita akan melakukan firewall di setiap PC untuk memblokir PC2 ini.
Nah, dengan begini PC0 dan PC1 akan memblokir jaringan dari PC2 ini. Maka kita bisa tes Edson. Sebentar. Fail. Namun apabila jika PC2 ini kita kirim pesan ke PC3 akan sukses karena tidak memiliki firewall. Maka dengan begini konfigurasi firewall IP DHCP dan DNS telah berhasil dilakukan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai cara implementasi IP DHCP, DNS, dan firewall pada Cisco Packet Tracer. Saya harap ilmu ini dapat bermanfaat bagi yang menontonnya, dan saya mengucapkan maaf apabila ada kesalahan pada ucapan kata. Terima kasih.